Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, muatan pelajaran Bahasa Indonesia tentang menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Selamat belajar! Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan pokok pikiran paragraf? Nah, pokok pikiran paragraf itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Kemudian, pikiran pokok juga disebut sebagai pikiran utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Selanjutnya, setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, adapun fungsi ide pokok yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga dapat mudah memahami isi paragraf. Yang terakhir, dengan identifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui mana yang merupakan ide utama di dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan pokok pikiran itu? Cara menentukan pokok pikiran yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat di dalam paragraf. Yang kedua, kita menandai di kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir di dalam sebuah paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Adapun ciri-ciri ide pokok, yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau penjelasan. Yang kedua, isinya inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Sekarang yuk kita masuk kepada contoh paragraf ide pokok. Di contoh kali ini ada teks dengan judul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Kita harus memilih informasi penting mana saja sih yang dapat kita pilih dari teks di samping. Baiklah, setelah kita baca, ternyata ada beberapa informasi penting dari teks di samping. Yang pertama, Papua Nugini merupakan negara dengan bahasa terbanyak pertama di dunia dengan jumlah 867 bahasa. Yang kedua, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa terbanyak, yaitu 742 bahasa. Yang ketiga, Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Yang keempat, penduduk Papua berjumlah 2 juta orang memiliki bahasa mencapai 271 bahasa. Yang kelima, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang keenam, bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Yang ketujuh, generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penuturan fasih. Yang kedelapan, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Yang kesembilan, tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Yang kesepuluh, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Dan yang kesebelas, kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Setelah kita memilih informasi penting dari bahasa daerah di Indonesia terancam punah dari contoh teks yang telah kita baca, kita juga dapat menemukan ide pokok dalam teks bacaan tersebut. Di paragraf pertama, dapat kita temukan ide pokoknya yaitu Papua Nugini adalah negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Di paragraf kedua, ide pokoknya yaitu distribusi 742 bahasa di Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dan jumlah penduduk. Di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan suatu atau beberapa bahasa.
Dan di paragraf keempat, kita dapat menemukan ide pokok yaitu bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kalian mengerti ya adik-adik semua. Dadah, sampai ketemu di lain hari dan tetap semangat di dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.